Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 451. Melanjutkan cerita sebelumnya. Namong Yukin dengan mudah dirobohkan oleh Siwan Ruo karena dia sudah dibius oleh Siwan Ruo, seperti orang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Pelacur kecil. Haha. Namong Yukin membelai pipinya yang bengkak, berdiri dengan senyum sedih, menatap Siwan Ruo dan berkata, "Jika aku jalang kecil, kamu apa?" Plak. Permaisuri menamparkan Namong Yukin ke tanah dan mencibir, "Namong Yukin, aku akan mengatakan yang sebenarnya, kamu dan Ruksue bukan putriku." Namong Yukin berdiri di sana tercengang, dan kata itu membuatnya lengah. Setelah sadar kembali, Namong Yukin berkata dengan dingin, "Kalau begitu bagaimana dengan ibuku?" Pelacur kecil, jangan khawatir. Siwan Ruo berkata sambil tersenyum, "Aku akan perlahan memberitahumu bagaimana ibumu, jalang besar, merayu raja dan mengandungmu dan Ruksue. Pada awalnya, aku adalah putri dari keluarga batu. Ketika aku menikah dengan raja, dia menikahi seorang pelayan bernama Nirou. Melihat bahwa dia selalu jujur dan bertanggung jawab, saya membawanya ke dinasti suci Namong, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia berani merayu raja dan mengandung Anda di belakang saya. Saat itu, aku sangat benci. Aku tidak boleh membiarkanmu hidup." Siwan Ruo dengan marah berkata, "Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah wanita jalang ini melahirkanmu, dia membiarkan seseorang mengirimmu pergi dan melarikan diri." Tidak lama kemudian, Nirou, wanita jalang, hamil lagi Ruksue. Tapi kali ini, aku memutuskan untuk tidak membiarkan wanita jalang ini lagi. Aku akan membunuhnya. Saya ingat dengan sangat jelas malam itu. Saya memegang bayi Ruksue di tangan saya dan membiarkan ibumu memilih. Apakah dia membunuh diri sendiri atau saya akan membunuh Ruksue? Akhirnya, ibumu berlutut di depanku demi Ruksue, dan aku memenggal kepalanya dengan pedang. Mendengar pidato itu, Namong Yukin gemetar, menatap Siwan Ruo dengan mata merah, menangis dan berteriak, "Kamu binatang buas. Aku akan membunuhmu." Namong Yukin melemparkan dirinya ke Siwan Ruo dengan seluruh kekuatannya, tetapi Siwan Ruo memegang lehernya dengan tangan kanannya. Wajah Namong Yukin memerah dan dia tidak bisa bernapas karena sakit hati. Air matanya mengaburkan pandangannya. Jika matanya bisa membunuh, itu mati ribuan kali. "Bajingan kecil, ceritanya belum selesai. Jangan khawatir, aku akan menceritakannya perlahan." Siwan Ruo memandang Namong Yukin. Semakin dia sedih, semakin bahagia dia. "Setelah ibumu meninggal, aku ingin membunuh Ruksue. Jika bukan karena wajah raja, Ruksue akan mati. Juga, apakah Anda bertanya-tanya mengapa Duan Changtian menemukan Anda lebih dari 10 tahun kemudian? Jangan ragu, aku akan memberitahumu, haha. Kemudian, saya menangkap orang yang mengirim Anda ke kota Wang Yue. Dia tidak lain adalah paman Anda. Aku menyiksa pamanmu selama 10 tahun. Dia tidak tahan lagi, jadi dia berbicara mengirimmu ke kota Wang Yue. Kemudian, saya meminta Duan Changtian untuk menemukan Anda kembali. Saya pikir Anda memiliki sesuatu untuk digunakan. Lagi pula, kecantikan alami ibumu dari kehidupan yang murah, sebagai seorang anak perempuan, apakah kamu tidak lebih buruk? Misalnya, sekarang, Anda tahu, karena Anda, dinasti suci Namong saya telah menikah dengan sekte abadi-abadi, ahaha. Saat ini, Namong Yukin, yang terjepit di leher, menangis dan bengkak di matanya yang indah. Sebuah suara penuh kemarahan tak berujung keluar dari bibirnya, "Kamu bukan manusia, kamu tercela. Kamu adalah iblis. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku tidak akan pernah menikahi Ru Yanchen. Aku lahir di keluarga Tan dan mati di keluarga Tan." Siwan Ruo mengendus, nada suaranya mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan. "Jalang kecil, jangan banyak bicara. Saya percaya Anda akan setuju."
Setelah itu, Si Wanruo berkata, "Duan Lao, bawa orang masuk." "Ya, Nona." Dengan suara hormat, Duan Changtian memasuki ruangan dengan 5 orang berpakaian hitam. Di tangan 5 orang berbaju hitam, ada seorang lelaki tua. "Kalian semua berlutut." Duan Changtian memerintahkan, dan 5 orang berbaju hitam berlutut di tanah. Dengan lambaian tangan kanannya, Si Wanruo melemparkan Namong Yukin ke tanah. "Jalang kecil, lihat, kelima orang ini adalah kakek nenekmu, serta paman kedua, ketiga dan keempatmu. Pelacur kecil, selain Ruksue dan ayahmu, orang-orang yang paling dekat dengan darahmu ada di sini." Mendengar pidato itu, Namong Yukin menangis dan menatap kelima orang itu. "Kiner, cucu perempuanku." Wanita tua itu menangis dan memeluk Namong Yukin. "Nenek mendengar percakapanmu sebelumnya di luar. Jangan dengarkan omong kosong wanita jahat ini. Faktanya adalah bukan Raja Suci yang dirayu ibumu. Kiner, nenek tidak takut mati. Anda harus ingat bahwa meskipun ayahmu adalah pemimpin dinasti, dia adalah binatang yang lengkap." Sebelum kata-kata itu jatuh, Si Wanruo melambaikan tangan kanannya, roh pedang angin, dengan aliran darah, memotong tenggorokan wanita tua itu. Wanita tua itu terbunuh di tempat. "Nenek," Namong Yukin menangis, "Nenek, jangan mati. Menangis. Jangan menangis lagi." Si Wanru berkata dingin, dengan lambaian tangan kanannya, sebilah pedang memotong kepala paman kedua Namong Yukin. Cara-caranya sangat kejam. "Oke, aku tidak menangis. Aku tidak menangis." Namong Yukin menyeka air matanya, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berkata dengan panik, jangan bunuh lagi. Aku berjanji padamu untuk menikahi Ruyan Chen, kamu tidak membunuh keluargaku lagi." Si Wanruo berkata sambil tersenyum, "Hampir sama. Ingat apa yang kamu katakan malam ini. Berdandan besok dan nikahi Tuan Muda Ruyan. Setelah kamu menikah, kamu tidak bisa membalas dendam padaku dengan bantuan sekte abadi-abadi. Ingat, paman ketiga, paman keempat, dan kakek ada di tanganku." Namong Yukin menangis dan berkata, Saya tahu. Selama Anda tidak menyakiti kerabat saya lagi, saya menjanjikan segalanya kepada Anda." "Ya, kesadarannya sangat bagus." Si Wanruo tersenyum dan segera menatap Duan Changtian, "Bawa orang turun dan awasi mereka." "Ya." Duan Changtian menjawab dan memerintahkan pria berpakaian hitam untuk menyeret kakek Namong Yukin yang menangis, paman ketiga, paman keempat dan 2 mayat keluar. Si Wanruo berjalan keluar dari ruangan dengan senyum cerah. Namong Yukin berlutut di tanah dalam kesedihan, bersujud dan menangis serak. "Kakek, nenek, paman. Kiner minta maaf padamu, Kiner benar-benar minta maaf padamu." 1 jam kemudian, bulan purnama bersinar. Bayangan jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun dari rerumputan di luar kota kekaisaran. "Yukin, tunggu, aku datang. Aku akan membawamu malam ini." Tan Yun bertekad. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memutar tangan kanannya, dan 4 jumbai rambut emas muncul di tangannya. Tan Yun berubah menjadi 2 kelompok alis emas yang terkulai, menutupi alis pedang. Kemudian, 2 jumbai rambut emas yang tersisa menutupi sisi atas sudut mulut. Segera, kulit di wajah Tan Yun sedikit berkerut, seperti lelaki tua dengan alis emas di usia 60-an, dan kehilangan penampilan aslinya. Alis emasnya yang panjang dan menggantung serta janggutnya yang panjang secara alami diambil dari tubuh singa Dewa Naga Emas. Adapun singa naga emas, Tan Yun telah memasukkannya di lantai 8 menara suci terbaik yang indah. Setelah menyamar, Tan Yun sedikit membungkuk dan berjalan menuju gerbang kota. Tembok kota-kota kekaisaran Namong setinggi 10.000 kaki dan lebar ratusan mil. Jika dilihat dari kejauhan, itu seperti binatang besar yang merangkak di tanah. Semakin dekat orang, rasa penindasan yang tak terlihat akan merasuki hati mereka. Di kehampaan yang luas, tirai cahaya keemasan seperti gedung pencakar langit yang ditekuk di seluruh kota kekaisaran. Tan Yun melihat sekilas bahwa formasi besar adalah formasi Unicorn Kirin dari formasi abadi kelas menengah. Formasi ini adalah gedung pencakar langit raksasa untuk menyerang dan bertahan. Di kedua sisi gerbang berdiri ribuan penjaga kota dari alam jiwa ilahi.
Di bawah gerbang kota, seorang jenderal penjaga kota berbaju besi duduk dengan anggun di kursi. Tan Yun memindai mereka dan menemukan bahwa jenderal garnisun adalah 6 kekuatan tingkat nadi ilahi. Lonceng naga raksasa digantung di gerbang di atas jenderal garnisun untuk memberi tahu musuh. Tan Yun berjalan dengan mantap menuju gerbang kota kekaisaran. Ketika dia melewati gerbang, penjaga menemukan bahwa dia tidak bisa melihat pencapaian Tan Yun. Segera, dia dengan hormat berkata, "Senior, tolong bayar batu roh tingkat atas atau 1 juta batu roh tingkat rendah saat Anda memasuki kota." "Yah," kata Tan Yun dengan suara serak, "aku akan memberimu lebih." Dengan itu, cincin surga dan bumi Tan Yun berkedip, dan segera 10.000 batu roh kelas atas digantung di depan sang jenderal. "Terima kasih atas hadiahmu, senior." Sang jenderal dengan senang hati memasukkan batu roh di cincin surga dan bumi. Senior berjalan perlahan. Tan Yun mengangguk. Begitu dia memasuki koridor gerbang kota, dia kembali ke jalan pertama. "Oh, omong-omong, kapan waktu spesifik hari pernikahan Putri Nangong?" "Tuan, besok jam 1:01. "Oh, saya tahu." Tan Yun menjawab dan berjalan melewati koridor gerbang. Ketika dia baru saja memasuki kota kekaisaran. Dengan jiwa Tan Yun yang sebanding dengan tingkat 3 domain ilahi, dia dapat secara akurat menilai bahwa ada pria kuat dengan tingkat 3 domain ilahi, yang memantau setiap gerakan setiap orang di jalan-jalan di seluruh kota kekaisaran dengan kesadaran spiritualnya. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, besok adalah hari di mana putri tertua dan Ru Yanchen menikah. Meskipun Kaisar Nangong tidak berpikir bahwa seseorang berlari liar di kota kekaisaran, dia mengirim orang kuat untuk menutupi kota kekaisaran dengan pengetahuan spiritual jika terjadi keadaan darurat. Tan Yun berjalan dengan tenang. Ketika dia merasa bahwa kesadaran spiritualnya telah menyapu Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng-nya dan melayang di udara rendah dengan kecepatan tinggi. Setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi kekosongan 6.500 li. Kecepatan membuat orang-orang di jalan-jalan kota kekaisaran tidak sadar. Setengah jam kemudian, di gerbang istana kekaisaran, Tan Yun keluar dari udara tipis dan menunjukkan mata ilahi Hongmeng untuk memindai ratusan penjaga yang menjaga gerbang istana kekaisaran. Tiba-tiba, para penjaga menjadi tampak kusam, dan suara Tan Yun terdengar di benaknya, "Penampilan Anda semua kembali normal. Di dalam hati Anda, saya adalah penguasa alis emas dan VIP yang diundang oleh Tuan Nangong." Pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa kesadaran spiritual mengunci dirinya sendiri. Jelas, pihak lain sedang memeriksa dirinya sendiri. Tan Yun terdiam dan tidak menyadarinya. "Oh, ini Tuan Jin Meisheng. Anda di sini. Silakan masuk." Ratusan pengawal segera berkata dengan hormat. "Oke." Tan Yun memandang seorang pengawal dan berkata, "Tunjukkan jalan." "Ya." Setelah pengawal itu menjawab dengan hormat, Tan Yun dengan angkuh masuk ke dalam istana. Setelah memasuki gerbang istana, Tan Yun menemukan bahwa kesadaran roh yang mengintipnya telah menghilang. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Istana kekaisaran adalah kediaman kaisar istana dan keluarga kerajaan, tidak ada yang berani melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyapu istana kekaisaran. Master pengetahuan spiritual barusan, karena dia tidak mengejar untuk memverifikasi identitasnya, jelas dia membiarkan para penjaga bekerja sama dan mengacaukannya. "Katakan, di mana putri tertua tinggal?" Tan Yun berbisik kepada pengawal itu, "Katakan juga padaku." Pengawal itu dengan jujur berkhotbah, "Aula Yukin, 400 mil di timur." Begitu suara pengawal itu jatuh, Tan Yun menghilang dari udara tipis dan muncul di luar aula Yukin di saat berikutnya. Pada saat ini, dua penjaga tingkat jiwa ilahi yang berdiri seperti tiang di kedua sisi pintu aula hanya memiliki sepasang mata aneh yang terlihat, dan kemudian mereka tampak kusam. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Pada saat itu, permukaan seluruh aula Yukin kosong seperti riak air, tetapi penghalang isolasi suara diatur. Tan Yun mendorong pintu dan masuk. Begitu dia memasuki aula, dia mendengar suara tangisan yang familiar. Di kamar kerja di lantai 2, Nangong Yukin terbaring di tanah dengan rambut acak-acakan dan tidak bisa menangis. "Mengapa Tuhan begitu tidak adil padaku?" Menangis. "Tan Yun, aku sangat merindukanmu." "Tan Yun,
Aku sangat merindukanmu. Mencicit. Ketika Namong Yukin mendengar bahwa pintu didorong terbuka, dia berkata tanpa melihat ke atas, kamu menggangguku. Aku telah berjanji untuk menikahi Ruyan Chen, apa yang kamu inginkan? Yukin, ini aku. Namong Yukin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan lesu yang telah memulihkan penampilannya. Air matanya memenuhi matanya dengan kegembiraan, meskipun aku tahu itu aku berhalusinasi, tapi aku bisa melihatmu dalam halusinasi, dan aku juga puas. Tan Yun menatap pipi Namong Yukin yang berlinang air mata, masing-masing dengan cetakan telapak tangan. Jantung Tan Yun tertusuk, dan sosoknya melintas, dia muncul di sebelah Namong Yukin dan memeluknya erat-erat ke dalam pelukannya. Maaf, aku terlambat, dan membuatmu merasa bersalah. Setetes air mata sedih jatuh di mata Tan Yun, ini bukan mimpi, juga bukan ilusi, aku benar-benar di sini. Mendengar pidato itu, Namong Yukin masih tidak percaya bahwa itu benar. Dia mengangkat tangan gioknya dengan gemetar dan menggigit giginya di pergelangan tangannya. Dia tidak percaya itu bukan ilusi sampai dia menggigit darah dan merasakan sakit yang parah. Tan Yun. Namong Yukin memeluk Tan Yun dan menangis kesakitan. Dia sepertinya menemukan dukungannya sendiri dan mulai menangis. Tangisan Namong Yukin, seperti anak panah yang tajam, menusuk hati Tan Yun dan terus bergerak. Tan Yun dengan lembut menepuk bahu Namong Yukin, yang diaduk dengan keras karena menangis, dan berkata, Yukin jangan menangis. Aku akan membawamu sekarang. Kita tidak akan pernah berpisah dalam hidup ini. Tan Yun, aku belum bisa pergi. Namong Yukin tersedak dan berkata, kakekku, paman ketiga, dan paman keempat masih di tangan permaisuri Namong. Tan Yun mengerutkan kening, Yukin, bukankah dia ibumu? Dia menangkap kakekmu. Namong Yukin menyela, tidak, dia sama sekali bukan ibuku. Ibuku telah dibunuh oleh permaisuri iblis Namong. Kemudian Namong Yukin memberitahu Tan Yun apa yang terjadi hari ini. Mendengar pidato itu, Tan Yun gemetar karena marah. Siwan Ruo, jalang sialan ini, dan Raja Suci Namong, binatang buas dengan wajah manusia dan hati hewan ini, harus mati. Yukin, aku akan menyelamatkan kakek dan dua pamanmu sekarang, dan kemudian membunuh Siwan Ruo, dan aku akan membawamu pergi. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya sedikit menyipit dan nadanya muram, tidak, aku tidak bisa pergi begitu saja. Raja Suci Namong memperlakukanmu dan ibu mertuanya seperti ini. Biarkan seluruh dinasti Suci Namong menjadi bahan tertawaan seluruh benua hukuman surga. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah wanitaku. Betapa menyedihkannya jika mereka berani memikirkanmu.